Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Ya, ini mau tanya sama Mas Pre dulu nih. Bagaimana Mas Pre melihat perkembangan Pi Network saat ini? Ya, jadi Bah, ketika kita melihat perkembangan, pastinya kita melihat dari berbagai aspek ya Bah ya. Kemudian dari media sosial yang begitu gencar, dan kita melihat memang perkembangan dari Pi Network ini semakin lama itu semakin luar biasa, kan gitu. Nah, jadi apapun perkembangannya, memang ya ada dua pandangan, baik itu pandangan yang baik, juga ada pandangan yang tidak baik. Seperti ya biasalah, kalau tidak suka dengan Pi Network, pastinya dia tidak suka dengan perkembangan Pi Network, kan gitu. Tapi kalau misalnya kita pioner, pasti akan membutuhkan yang namanya informasi Pi Network ini ke depannya makin lama makin gimana, kan gitu. Iya, betul. Nah, sekarang ini pastinya ya yang mempunyai proyek seperti Pi Network ini pasti terus akan melakukan pengembangan kan gitu. Ya kita tidak tahu, namanya kita hidupnya yang mungkin di luar negara mereka, kan gitu. Kemudian kemampuan kita mungkin tidak sama dengan mereka yang hari ini berjuang untuk menyelesaikan proyek ini secara maksimal, kan gitu. Tetapi yakinlah, dengan banyaknya pioner, dengan banyaknya orang penambang, kemudian komunitas, saya yakin proyek ini tidak mungkin dibuat asal-asalan. Nah, pasti ada finishnya seperti itu. Kalau yang saya lihat ya, kalaulah dari awal si Nicholas Kokallis ini dia berbohong, ini nggak benar, ini scam ya, mungkin negara adidaya itu sudah menutup dia. Dan terang-terangan, beliau juga promosinya di Universitas Stanford. Itu universitas paling besar di dunia yang betul-betul mempunyai marwah yang begitu luar biasa. Ahli-ahli komputer dunia itu banyak tamatan dari Stanford. Tidak mungkin seorang dosen Stanford membuat program ini hanya untuk menipu. Kemudian ngapain dia sosialisasi kembali ke kampus itu lagi, menarik mahasiswa-mahasiswa untuk bergabung. Nah, ini nggak mungkin. Jadi apapun ceritanya, ini pasti ya akan ada nilainya nanti Pi Network ini. Ya, jadi kita juga belajar ya dari masa lalu, kemudian yang lama-lama bisnis-bisnis yang bermunculan, kemudian scam seperti itu. Nah, kita melihat kadang-kadang tidak ada proyek yang benar, ataupun ownernya juga nggak nampak dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada investasi, kemudian dianggap investasi bodong dan kemudian scam, nah itu sudah biasa kan gitu. Tapi saya yakin itu adalah orang-orang yang memang hanya mencari keuntungan dari sepihak. Tetapi Nicholas Kokallis ini bukan hanya mencari keuntungan, tetapi dia akan menggadaikan dirinya, kan gitu kan ya, dengan ya mungkin dikenal pendidikannya, universitasnya, bahkan dia setiap saat membawa nama Stanford kan gitu. Nah, ini nggak akan mungkin dia akan mengecewakan orang lain seperti itu. Nah, tidak mungkin orang lain juga tidak mungkin akan meremehkan sosoknya yang hari ini akan menciptakan yang namanya sebuah revolusi, kan gitu. Nah, kalau misalnya Web 3.0 adalah revolusinya, saya yakin siapapun yang mendengar Pi Network ini pasti dia akan download, pasti dia akan nambang. Kan karena apa? Karena jelas sekali kalau orang yang ya profesor di Stanford itu membuat sebuah program yang luar biasa, lah kita ini yang hanya bangsa pengikut, kan gitu kan, ataupun masyarakat pengikut, saya yakin kita harus mengikut, mau nggak mau harus ikut gitu. Jadi dan yang diciptakannya juga benar kan betul. Jadi tidak perlulah misalnya ya kita menyalahkan ya, kemudian kita meremehkan proyek ini kan belum berakhir kan. Jadi nggak perlu kita menyalah-nyalahkan Pi Network, tidak perlu menyalahkan bisnis yang lain dan lain sebagainya, kan gitu, menurut saya kan gitu. Tetapi yakinlah, kalau misalnya Web 3.0 ini selesai, Web 3.1 dan 2 1.0 pindah ke 2.0 pasti akan pindah ke 3.0. Pasti kan itu. Karena apa? Mungkin jadi yang 1 yang 2 ditinggalkan orang. Ya, pasti akan ada sebuah pengembangan teknologi yang luar biasa yang akan masuk ke dalam Web 3.0. Macam handphone ya, semakin canggih semakin dicari orang. Jadi handphone yang pertama keluar dia akan tersingkir dengan sendirinya. Jadi mau tidak mau, semua pelaku bisnis, semua orang-orang yang ada di 2.0 akan beralih ke 3.0. Di 3.0 rajanya adalah Pi Network. Nah, jadi tak bisa dipungkiri lagi. Nah, seperti terdahulu saya ada bincang-bincang sama Mas Agus itu.
mengenai CoinPay Network ini. Kalau itu semua negara menciptakan uang digital, pertanyaan saya siapa ibu kandungnya? Ya. Nah, kenapa saya bertanya ibu kandung? Karena yang diciptakan negara, ya negara-negara yang ada uang digital itu hanya berlaku di daerah dia, di lingkungan negara dia. Bagaimana sebuah uang digital yang berlaku di seluruh dunia? Nah, jelas Pay Network ada di 230 negara, berarti dia sudah menguasai 230 negara. Sedangkan euro saja itu paling sekitar 19 negara yang bergabung. Jadi 19 negara itulah yang menerima euro. Bayangkan Pay Network yang siap diterima oleh 230 negara. Ini nggak main-main. Ya. Nah, jadi kita juga melihat ketika kita KYC ya, Pak ya. Kita KYC kan kita juga bayarnya pakai Pi, kan gitu, menggunakan Pi. Kenapa tidak menggunakan lainnya kan gitu? Karena apa? Karena saya yakin ketika nanti Web 3.0 itu berhasil, ada sebuah perusahaan-perusahaan yang ingin bergabung di Web 3.0, dia harus membayar dengan Pi. Betul. Nah, dari mana mereka mendapatkan Pi? Nah, kita bisa intip, lihat saja perusahaan-perusahaan besar, ya, kita catat nomor handphonenya, kita save di handphone kita, kemudian kalau muncul logo R, ya, logo Pi, berarti dia nambang. Kan gitu. Nah, kemudian kalau yang perusahaan-perusahaan besar, kemudian nanti harus masuk ke dalam Web 3.0, dia tidak menambang. Terlihat itu ya? Dia pasti akan beli kepada pioner. Oh. Nah, dengan apa? Contoh misalnya kalau zaman Belanda dulu kan gitu kan, kita harus membayar dengan kepeng emas, kan gitu kan. Dari mana kita mendapatkan kepeng emas? Kan gitu. Maka kita harus mencari orang yang punya kepeng emas. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita masuk Web 3.0 kemudian untuk kemajuan perusahaannya dan lain sebagainya, maka dia akan mencari Pi dan disitulah Pi akan bernilai sangat tinggi. Seperti itu. Tapi jumlah koin Pi kan cukup ya untuk negara-negara yang ada ya? Kalau jumlah Pi ya, Mbak, itu sama dengan Bitcoin. Peruntukan dan pergunaannya juga kan pakai supply kan. Nah, sama dengan Bitcoin. Bitcoin juga pakai supply kan gitu. Nah, Bitcoin ini juga digunakan tidak semua orang kan gitu. Kemudian kesanggupannya. Nah, kalau Pi ini kenapa nanti harus bisa banyak ke orang-orang lain? Karena nanti semakin banyak digunakan oleh orang lain, maka nilainya itu akan tinggi dan penggunaannya semakin mengecil. 0,00 sekian Pi, 0 sekian Pi gitu. Nah, kalau itu misalnya harganya dikecilkan, contoh misalnya satu koin Pi hanya 1 juta rupiah, kan begitu. Ketika ada orang kaya mau masukkan teknologinya ke Web 3.0 harus bayar 1 miliar. Berarti dia membutuhkan banyak koin Pi. Nah, koin Pi akan cepat habis. Nggak mungkin. Nah, makanya nilai koin Pi itu tinggi. Iya, seperti Jadi itu. beruntunglah orang-orang yang sudah menambang ya. Ya. Nah, kalau yang belum menambang gimana ini? Ya, kalau belum menambang ya mungkin nanti kesadarannya ya itu tadi, Bah. Dia mau nambang, nggak bisa, harus referral dulu dia. Ya, harus pertama mendaftar ke kita, kemudian pakai sistem Nodes, kemudian juga ya harus membayar. Untuk daftar saja. Ya. Kenapa dia harus bayar? Ya, karena pada saat dibuat gratis dia nggak mau daftar. Ya, karena itu kan jadi. Nah, jadi intinya kita juga masih menerawang ke depannya ya. Kemudian jadi apa ini? Dan kemudian kawan-kawan kita yang lebih bijak di luar sana juga pasti akan menerawang itu. Ini dibuat pasti jadi gitu. Bukan ini dibuat. Feeling saya jadi. Iya. Bukan berarti dibuat ini hanya untuk mainan. Enggak, saya pikir enggak gitu. Jadi kalau dibuat untuk mainan, kita sudah tahu. Contoh bisnis Indonesia ini bakal scam, kita tahu. Iya. Kan gitu. Kalau udah ada perubahan marketing plan sedikit saja, ini sudah mendekati scam. Jadi rata-rata kalau yang scam ini yang bakal tak berlaku lagi, prosesnya kan nggak lama. Ya. 6 bulan, setahun habis. Benar. Dan sedang CoinPay sendiri ini sudah berjalan lebih kurang mau menjelang 4 tahun, 3 tahun lebih. Benar. Jadi kalau ini scam, ini nggak benar, ya nggak mungkin. Kenapa ini bisa berjalan sampai hari ini? Ya. Dan kita kan tidak ada investasi di sini. Ya. Jadi developer itu sebenarnya tidak ada mengambil keuntungan dari kita, hanya dengan klik sajalah mungkin dia mencari keuntungan, atau mungkin keluar iklan. Dapat AdSense-nya atau dapat biaya pengiklanan, itu hak yang punya developer lah. Itu hak mereka karena mereka membuat aplikasi gitu. Tetapi kita mau tidak mau, suka tidak suka, yang hari ini menggunakan paket data, ya kenapa kita klik dalam waktu beberapa detik saja. Padahal kan sama gitu. ya. Iya. Dia main YouTube, dia main WA. Iya. Hanya sekian detik. Iya. Di mana kerugiannya? Karena tak ada biaya, tak ada invest. Makanya kan
saya gini, Bah, ketika ditanya orang, dibodoh-bodohi lu, cuma ngeklik petir bisa kaya kan gitu. Padahal kita bermain Facebook, lihat media sosial itu berjam-jam. Padahal juga nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak ada untungnya. Kenapa kita lakukan? Kan gitu. Tetapi ketika kita klik hanya beberapa detik disalahkan. Ini saya pikir ini pola pikir aja kan gitu kan. Gitu. Jadi anggap saja klik petir di Fi Network ini adalah sebuah tugas harian yang tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu dipaksakan. Iseng-iseng berhadiah. Hadiahnya kapan? Nanti kalau open minded. Kalau nggak ada open minded ya nggak masalah. Karena sudah ada keuntungan yang kita dapatkan. Karena banyak kawan. Ya, saya mungkin kawan saya banyak di Sumatera Utara ya pada umumnya. Tetapi setelah saya mengikuti Fi Network, hampir saya punya teman saya Indonesia. Dimanapun daerah, Kalimantan, kemudian NTT, NTB, di Riau, di Jambi, semua ada teman Fi Network saya. Itulah hebatnya kekuatan Fi Network, mampu menyatukan kita yang terpisah pulau. Kami saling tegur sapa. Dan hampir setiap hari saya didoain sama mereka. Abah sehat-sehat selalu ya, rajin-rajin buat kontennya. Alhamdulillah, saya senang kali. Benar seperti itu, Pak. Iya, keren lah pokoknya ya. Jadi dari bisnis kita banyak saudara ya kan. Kemudian memang dari bisnis ini ya itu tadi kita punya untung yang luar biasa nanti kan gitu. Nah, karena ini adalah proyek yang terus menerus, bahkan di Cina juga semakin merajalela saya lihat gitu kan. Nah, mereka komunitasnya besar, mereka melakukan hal-hal yang ya unik kalau menurut saya gitu. Atau mereka terang-terangan loh. Mereka terang-terangan. Nah, ini hak mereka juga kan gitu. Misalnya di sana kita punya Berli misalnya yang sering memberikan informasi, ya sah-sah saja dia memberikan informasi kan gitu. Yang diberikan informasi oleh dia kan tidak menyesatkan kita kan gitu. Nah, jadi informasi yang disampaikan oleh Berli, disampaikan oleh teman-teman, bahkan di Twitter itu kan juga orang luar negeri semua yang menyampaikan perkembangan Fi Network ini. Nah, itu anggap saja informasi yang positif bagi kita tidak merugikan, dan kemudian dia tidak boleh menyangkal ini baik atau tidak kan gitu. Karena ini informasi yang menyatukan, bukan informasi yang lain sebagainya. Tapi kalau kita risih dengan itu hoax lain sebagainya, emang merugikan siapa hoaxnya kan gitu. Nah, jadi Fi ini saya yakin Cina, kemudian ada Nigeria, Afrika, kemudian negara-negara Asia yang begitu luar biasa. Abu Dhabi pun ikut main. Yang luar biasa. Saya yakin ini sampai jadi. Iya. Jadi saya pikir ya untuk teman-teman sahabat petir dimanapun berada, tadi telah disampaikan dengan sahabat saya Mas Pri. Banyak informasi yang kita peroleh dari luar. Saring informasi itu, tabayun, kaji diri. Kemudian informasi yang kita terima, bawa ke rekan-rekan yang ada di komunitas. Bahas di situ. Jangan informasi ditelan bulat-bulat langsung diyakini. Jadi setelah informasi itu kita saring, ya, kita akan mendapatkan sebuah nilai kebenaran. Demikian sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun berada, sampai ketemu di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.